sebelum kita ibadah online, kita mau dengerin nih apa aja peraturannya. Yang pertama, kita tetap harus pakai baju yang rapi ya, karena kan kita mau ketemu Tuhan. Terus yang kedua, kita jangan sambil makan ataupun sambil main ya, dan jangan sambil tidur-tiduran juga. Karena kita mau tetap fokus sama Tuhan, ambil sikap yang manis, dan kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami Bapa, ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau berkati kami Bapa, biarlah Tuhan Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Bapa, kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau dan selalu menjalankan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita dengar firman, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu untuk Tuhan. Semuanya ikutin gerakan KFV ya. Sama-sama menyanyi untuk Tuhan. Saya senang kali ada Tuhan.
firman-Mu. Bimbinglah kami dan berikan hikmat kepada kami agar bisa memahami isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan kisah Daniel di dalam gua singa. Kisah Daniel ini dapat dibaca di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Mari adik-adik kita sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan kisah Daniel di dalam gua singa. Pada perjanjian lama, ada sebuah raja baru di Babel. Raja tersebut bernama Raja Darius. Raja Darius menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Raja Darius adalah raja yang sangat pintar. Dia memilih 120 orang terbaik di kerajaannya untuk membantunya di dalam pemerintahan. Dan Raja Darius juga memilih 3 di antaranya sebagai penanggung jawab. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Raja Darius sangat menghormati Daniel. Daniel dijadikan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena apa? Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Dan Raja Darius pun bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena hal tersebut, pemimpin yang lain sangat iri hati terhadap Daniel. Mereka merencanakan untuk mencari kesalahan Daniel sehingga mereka dapat membuat Daniel bermasalah dengan raja. Ketika mereka mulai mencari dan mencari, tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba, para pemimpin itu tidak dapat menemukan keburukan dari Daniel. Karena apa? Karena Daniel selalu melakukan hal yang benar di hadapan raja. Dan dia sangat berhati-hati dan pandai, dan Daniel juga selalu melakukan semua yang terbaik yang ia bisa. Lalu, para pemimpin yang cemburu itu tahu bahwa hanya ada satu cara yang dapat dilakukan untuk menjebak Daniel. Mereka tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghentikan Daniel untuk menyembah Allah Israel. Maka, musuh-musuh Daniel pun mulai menjalankan rencana mereka. Mereka membuat hukum baru yang dapat ditandatangani oleh raja. Hukum itu menyebutkan bahwa semua orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius saja, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius pun menyetujui hukum tersebut. Hukum itu pun mulai diberlakukan tidak terkecuali untuk Daniel. Ketika hukum itu berlaku, apakah Daniel menjadi undur? Tidak. Di firman Tuhan dikatakan bahwa Daniel tetap melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dia tetap berlutut di depan jendela yang terbuka, dan 3 kali dalam sehari ia berdoa kepada Bapa di surga. Lalu para pemimpin yang cemburu itu bergegas memberitahu raja. Lalu Raja Darius tidak memiliki pilihan untuk menangkap Daniel. Raja mulai berpikir keras tetapi tidak dapat menemukan jalan untuk mengubah hukum itu. Karena hukum tersebut sudah berlaku. Dan Daniel pun akan dikenai hukuman. Lalu Daniel akan dijatuhi hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dilemparkan kepada singa-singa yang lapar, Raja Darius berkata kepadanya, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Lalu semalaman raja tidak bisa tidur, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan pada pagi-pagi buta keesokan harinya, raja pun bergegas ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius berteriak, "Daniel, pelayan Allah, apakah Allahmu yang kau layani setiap hari telah menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Mendengar hal tersebut, Raja Darius pun sangat senang. Dia membawa Daniel keluar dari gua singa itu. Raja tahu bahwa Allah akan menyelamatkan Daniel, dan musuh Daniel adalah musuh Allah juga. Lalu, Raja memberikan perintah dan semua orang yang telah mencuranginya untuk mendandatangi hukum itu yang tidak baik dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu singa pun memakan mereka semua. Akhirnya, Raja Darius ingin seluruh dunia tahu bahwa Bapa di surga melindungi pelayannya yang setia Daniel. Lalu Raja menulis surat yang memerintahkan bahwa semua orang harus menyembah Allah yang hidup. Dan Raja Darius pun mengembalikan kehormatan dan kepemimpinan Daniel. Demikian kisah Daniel dalam gua singa. Apakah hal yang dapat kita ambil dari kisah Daniel tersebut? Yang pertama adalah, yang bisa kita ambil adalah Daniel adalah orang yang sangat setia. Dan dia memiliki kebiasaan yang gaya hidupnya adalah berdoa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Dan dia tidak pernah gentar akan situasi apapun yang terjadi di sekelilingnya. Ketika hukum itu telah berlaku, walaupun Daniel mendengar bahwa ia akan dikenai hukuman mati jika berdoa kepada Allah, tetapi itu tidak membuatnya undur. Daniel tetap maju dan tetap melakukan kebiasaannya dengan berdoa. Bisa kita lihat bahwa Daniel ini sangat menghargai dan tetap mencari Tuhan apapun situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu, kita bisa belajar bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita jangan pernah fokus dengan situasi yang ada, jadi kita harus tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin adik-adik. Lalu yang kedua adalah yang didapati di dalam Daniel gua singa, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan telah melindungi Daniel. Bahkan Tuhan telah mengatupkan mulut singa-singa tersebut, sehingga Daniel pun tidak terdapati luka sedikit pun. Dari cerita tersebut kita tahu bahwa Tuhan yang akan selalu melindungi. Tuhan yang selalu akan menyertai kehidupan kita. Mungkin secara manusia itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang singa yang lapar ketika dikasih makanan, dia malah tidak makan? Mungkin secara kita berpikir logika itu tidak masuk akal. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu semua dapat terjadi bagi Allah. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dan Tuhan selalu melindungi di setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan selalu menolong kita dan melindungi kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah adik-adik tetap takut di dalam menjalani kehidupan? Tentunya tidak boleh takut ya. Karena apa? Karena adik-adik harus percaya bahwa Tuhan yang besar ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang besar yang selalu memegang dan menjaga kita 24 jam. Ya kan? Betapa dahsyat kan Allah Tuhan yang kita sembah itu adik-adik? Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik yang benarkan di rumah maupun dimanapun yang berada dapat terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi untuk tugas minggu ini, adik-adik diharapkan untuk membuat video berdurasi singkat tentang apa sajakah hal positif atau karakter yang positif yang dimiliki oleh Daniel dan apa sajakah yang dapat diterapkan di kehidupan adik-adik sekalian. Tugas ini akan dikumpulkan paling lambat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Bagi adik-adik yang merupakan jemaat GP Yehuda, diharapkan untuk mengumpulkan tugas tersebut di dalam grup WhatsApp Sunday School GP Yehuda. Nah, untuk adik-adik yang bukan jemaat GP Yehuda juga boleh ikut di dalam mengumpulkan tugas tersebut dengan cara mengirimkannya ke alamat email degiovanni1@gmail.com.
kita pada pagi hari ini. Dan sebelum menutupnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Bapa, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Bapa. Kami minta ampun Tuhan atas kesalahan yang telah kami perbuat Bapa. Ampuni kami Tuhan, baik di dalam perkataan kami Tuhan, baik di dalam perbuatan kami Bapa, baik di dalam pikiran kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang telah kami perbuat Bapa. Biar Engkau yang mengampuni setiap kami Tuhan, dan biar Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Jadikanlah kami pribadi yang baru Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang setia Tuhan. Ajarkan kami Bapa agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat tetap taat Tuhan kepada Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa untuk terus Tuhan maju di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, dimanapun kami berada Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang selalu memegang kehidupan kami, dan Engkau yang selalu Bapa melindungi kami. Biarlah Engkau yang memegang kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang selalu Tuhan ikut campur tangan di setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kasih-Mu Tuhan sungguh besar dan melimpah bagi setiap kami. Biarlah Engkau yang selalu Tuhan menjaga kami Bapa. Jauhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan, dari segala macam kejahatan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang Tuhan terus menjaga kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang besar, bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat. Biarlah Engkau yang selalu membentengi kehidupan kami, dan biarlah Engkau yang selalu menyertai apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan rancangan-Mu Tuhan ada rancangan yang terbaik bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga Bapa, karena kami telah memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kami telah memiliki Allah yang sungguh sangat baik Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Engkau Bapa, dan kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada hari ini Bapa. Biar Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.